Tuhan menolong Ayub karena dia jujur, saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Demikian juga hal yang sama akan Tuhan lakukan kepada kita. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami yang namanya kesusahan seperti yang dialami oleh Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Pandang saja kepada Yesus. Jangan kita memandang kepada orang-orang yang menyebabkan kita menderita. Jangan kita memandang kepada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita fokus kepada penderitaan kita, tetapi pandang saja kepada Yesus. Jangan pandang dunia ini. Karena untuk menyelamatkan saya dan saudara kan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Roma pasal yang ke-8. Bagaimanakah mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, termasuk dalam menolong kita, agar bisa melewati penderitaan dan kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, penderitaan dan kesulitan yang kita alami itu hanya sementara. Sama seperti yang Tuhan firmankan kepada jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Mereka akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Artinya semuanya ada waktunya. Kita tahu juga dalam peristiwa Esther, ketika mereka akan diancam, akan dibunuh oleh Haman bin Hamedata. Tetapi hari di mana dia merancang untuk membinasakan bangsa Israel, tetapi justru yang terjadi itu menjadi hari kebinasaan daripada Haman dan orang-orang yang membenci orang Israel. Tiang yang dia dirikan untuk menyulah Mordekai, tetapi di tiang yang sama itu juga Haman itu disulah bersama-sama dengan anak-anak yang begitu banyak. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, anak-anaknya. Tuhan selalu tepat waktu. Untuk itu kita harus sabar. Kita harus bertekun. Kita harus tetap setia, tetap taat. Pada saat-saat kita mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, kita harus tetap tekun, tetap sabar, tetap kuat. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Ayub berkata dalam Ayub 19 ayat yang ke-25, penebusku hidup dan ia akan bangkit. Yesus bukan lagi akan bangkit, tetapi Yesus hidup, penebus kita hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Artinya yang paling ditakuti oleh manusia adalah maut telah dikalahkan oleh Yesus. Dan firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-11, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, dia hidup di dalam diri kita, berdiam dalam diri kita. Firman Allah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada dalam diri kita, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Yang mengalahkan dunia ini adalah iman saya dan saudara. Yesus ditakuti oleh si jahat, oleh iblis. Untuk itu kebenaran-kebenaran ini kiranya akan memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak kalah terhadap dunia ini. Kita tidak kalah terhadap sakit penyakit kita. Kita tidak kalah terhadap penderitaan. Belajar dari Ayub. Dia tidak kalah dengan penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Memang dia salah berbicara, dia salah berkata-kata tentang Tuhan. Tetapi Tuhan mengerti akan hal itu. Tetapi Ayub bangkit, dia bertobat, dan akhirnya dia dipulihkan. Kerohaniannya dipulihkan. Ini kebenaran yang terkadang ditolak oleh banyak orang-orang percaya. Mereka tidak berpikir bahwa kalau Tuhan izinkan terjadi penderitaan, itu sebenarnya untuk menguji iman. Sampai sejauh mana iman kita kepada Tuhan.